Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Em, Langsung aja ya. Gue pakai light shear ya. Hmm, Semuanya makasih yang sudah meluangkan waktu untuk nonton. Semoga kita bisa saling berguna ya. Makasih komennya, likesnya, sharenya. Gue akan mulai baca prediksi 2021, tapi 3 hari dari sekarang. Oke. Belum. Belum. Five of Cups, Queen of Wands, Five of Swords, the Empress, Ten of Wands, Justice, Six of Wands, Two of Pentacles, Eight of Wands. Ini energinya spiritual ya. Ini satu-satunya kartu yang tanpa ada manusianya di situ. Eight of Wands itu tentang fast communication, tentang action, tentang movements, tentang travel ya. Energinya Sagittarius. Kita sekarang udah masuk ke seasonnya Sagittarius, the sun ya. Jadi ada komunikasi, ada kita ingin mengekspresikan diri juga ya. Kita ingin berbuat sesuatu yang jelas, ambil tindakan ya, tentang stabilitasan kita sendiri, tentang rumah tangga, properti, tentang abundance, anugerah, Two of Wands, persimpangan jalan. Kita diminta untuk memilih. Kita lagi membayangkan pilihan yang kita punya sebelum kita mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan orang lain ya, untuk membangun sebuah goal yang sama ya. The Star, adanya healing, wish fulfillment, takdir, destiny ya. Energi Aquarius, ini tentang komunikasi. The moon, the star and the moon ya. Berakhirnya sesuatu yang segala rahasia itu sudah harus diungkapkan. Itu untuk kesembuhan kita sendiri, untuk healing kita sendiri, karma
ya. Itu energinya Pisces atau enggak Scorpio, Scorpio, New Moon in Scorpio. Em, jadi ya ada yang ingin mengekspresikan dirinya. Sebentar ya. Energi Pisces atau Cancer. Jadi ingin mengekspresikan diri, ingin mengungkapkan perasaannya yang selama ini tidak sempat tidak diungkapkan, ya, yang disembunyikan selama ini. Yang mungkin itu masih menjadi misteri buat beberapa dari kalian, ya. Energi tentang misteri juga, atau tentang transformasi, ya, tentang transformasi. New Moon in Scorpio. Jadi ingin memulai sesuatu yang baru. Jadi kalian harus mengungkapkan apapun yang kalian rasa. Seven of Cups tentang segala keraguan-raguan, tentang segala pilihan, tentang apapun yang kalian rasa, ya. Sehingga semua pilihan itu nggak hanya sekedar ilusi, tapi juga diperbincangkan. Energi bisa juga Capricorn, energi Capricorn ini tentang income, value, prioritas, ya, juga materi. Kalian lagi energinya adalah lagi kita mesti waspada, kita harus, energinya adalah kita ingin lebih bisa disiplin dan bertanggung jawab terhadap yang segala yang kita punya, ya. Finansialnya juga, secara finansial juga. Udah segitu aja untuk subconscious mindnya, ya. Kartu pertama, Five of Wands. Ini ada challenge, ada konflik, ya. Di bawahnya ada Ten of Wands. Konflik akan, jadi konflik itu selalu ada, sehingga sudah saatnya kita melepaskan. Kalau tidak ingin ada konflik lagi, sudah saatnya kita melepaskan. Ganti haluan, pindah haluan, atau relokasi dan melepaskan semuanya. Queen of Wands, energi Leo. Ini tentang travel, tentang segala sesuatu yang berjarak. Ini tentang mengekspresikan diri secara penuh, ya, karena tentang kebahagiaan kita sendiri, determinasi dalam berkomunikasi. Ini juga hubungan dengan foreign, segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang belum kita pahami, tentang hukum, tentang jarak, ya. Menjauhkan diri, mendekatkan diri, travel itu sendiri, filosofi dan wisdom, higher education. Kita ingin mengekspresikannya melalui untuk hal-hal itu. Dan ini energi Leo, ya. Dan ada Justice, energi Libra. Energi Libra itu ada di network, friendship, ya, hopes. Jadi ini akan mengekspresikan diri kepada network. Ini jadi kayak announcement, ya, karena medsos juga termasuk di situ, teknologi juga masuk, harapan-harapan, ya, tapi juga termasuk friendship. Jadi salah satu sahabat, ya, kita ingin mengekspresikan sesuatu yang mungkin tadi ada energinya the moon, ya,
yang selama ini kita selalu pendam, ya. Karena keadilan itu harus diungkapkan. Five of Swords. Kita akan perjuangkan apapun yang kita anggap itu benar, ya. Karena ini dramanya sudah memusingkan dan terlalu mengganggu. Jadi kita sudah harus mulai pasang boundaries, batas-batas sampai mana kita mampu dan apa yang kita tidak mampu untuk lakukan. Dan di saat kita memberi batas itu artinya kita juga memberi batas pada orang lain, ya. Bagaimana kita juga istilahnya kita memberi contoh kepada orang lain bagaimana mereka harus memperlakukan kita, boundaries namanya, ya. Tapi ini juga memperjuangkan hak berkomunikasi, berpersepsi, juga kebenaran, ya. Dan yes, adanya pengakuan, ada yang mengakui, adanya pengakuan, ya. Dan dengan pengakuan itu ada kemenangan. Ini energi Leo. Nggak tahu kenapa gue balik lagi sini. Ini orang yang di belakang ini nih, nah, mungkin dia merasa tertinggal, atau mungkin kita harus mulai meninggalkan seseorang. Energi, ya. The Empress, mungkin ini tentang ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Hubungannya juga dengan network, teknologi, World Wide Web, mungkin tentang kandungan juga, karena ingin melahirkan sesuatu yang baru, suatu kondisi yang baru, suasana yang baru, ya. Ini energi Taurus atau juga Libra. Sebenarnya Sats, Cap, Aqua, Pisces, Aries, Taurus. Di sehari-harian kita, kebiasaan kita, mungkin juga pekerjaan kita ingin memulai sesuatu yang baru, investment baru, bisnis baru, kerjaan baru, suatu habit baru, ya. Ini juga menyangkut lingkungan, ya, environment, ya. Tentang planet kita, tentang bumi kita, tentang alam kita. Ini Divine Feminine. Kita semua bertanggung jawab, energi kita bertanggung jawab terhadap planet bumi kita, ya. Ibu Pertiwi kita semua bertanggung jawab. Two of Pentacles. Kita lagi mencoba menimbang-nimbang mana yang lebih valuable, atau kita mencoba melakukan segala hal bersamaan, multitasking. Tapi ini buat gue dia harus memilih. Tapi energinya tuh sekarang gini, selama gue bisa ngelakuin dua-duanya, kenapa enggak gitu. Tapi kayaknya sulit untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau kitanya aja begini dengan waktu, ya. Dengan waktu aja kita begini menimbang-nimbang dan biasanya keteteran, ya. Venus sekarang ada di Scorpio.
yang mana adalah juga ending. Transformasi. Mungkin hubungan dengan sahabat, teman, atau bahkan rumah tangga. Ada yang digoncang, ada yang tergoncang. Oke. Dari Oracle Cards ya, dari Mystical Wisdom kita dapat self-reliance. Don't be afraid to fly solo. Jangan takut untuk terbang sendiri ya. Mampu. Kita semua mampu. Under the deck ya, Peacock. Naikkan nilai standar kamu. Naikkan nilai standar kita. Kalau kita mampu berbuat jauh lebih banyak, kenapa enggak? Kenapa kita harus ngerem gitu. Dari Goddess Guidance dapat High Priestess, energinya Pisces ya, home, family and foundation ya. Ini ada silence, ada secret. Under the deck ya, Mawu, Mother Earth, Gaia, tulisannya you are called upon to help with environmentalism. See that? And Lakshmi, bright future. Jadi pertama kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik buat semua. Karena di saat kita fokus kita untuk lebih besar ya, personal needs kita, kebutuhan kita yang personal itu sudah masuk di dalamnya pasti. Dan ini artinya kan abundance ya, bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Jadi pasti indah pada waktunya. dari Mystical Shaman dapat beloved, the beloved. Ini kayak artinya the lovers ya, Gemini, tapi pilihan ya, artinya pilihan. Gue merinding ya. Ini the beloved-nya kebalik, yang mana artinya suatu ikatan, suatu relationship sudah berakhir, atau kita sudah keluar dari hal-hal yang mengikat kita ya. Dan under the deck-nya dong spiral ya. Kita sudah keluar dari spiral dan kita sudah memilih. Dan spiral itu adalah kita the beloved, tegak. Itu artinya kan hati-hati juga dalam berpersepsi, karena kita yang akan menarik segalanya. Jadi kita juga diminta untuk berhati-hati dalam berekspektasi ya, karena segala hal itu hanya mirror, hanya cermin. Ini artinya juga pilihan itu sudah kalian tentukan, kalian mau apa, kalian udah tahu. Dari Wisdom of the Oracle ya, dapatnya Orphan ya. Ini energinya adalah merasa tidak diterima, merasa berbeda, merasa tidak satu rasa dengan lingkungannya, merasa terkucil. Oke. Padahal itu kemungkinan besar adalah setiap orang punya proses perkembangannya masing-masing. Nah, perkembangannya kalian itu sudah nggak align, searah dengan orang-orang di sekitar kamu, yang walaupun kalian besar bersama dari kecil, tapi pada kenyataannya setiap progres itu berbeda waktunya per individunya, prosesnya lama bentar, sebulan, 3 bulan, setahun ya. Buat kalian, kalau kita udah nyampe ke sini, artinya kita harus bisa lebih sadar lagi ya akan sekitar kita,
Jangan sampai kita malah terus-terusan terbelenggu di sini. Nah, karena ini artinya seperti you have chosen. Kita sudah terpilih, kita siapapun lagi nonton ini, kita terpilih untuk lebih bisa bertanggung jawab, untuk lebih bisa memberi arah, untuk lebih bisa merealisasikan yang terbaik untuk semua, dan terutama kita lebih baik, kita lebih punya etik daripada orang-orang. Bukan lebih punya etik, kita lebih energi adalah kita sudah tidak cocok lagi dengan lingkungan kita di mana kita berada, ya, karena itu hanya mengikat kita untuk merasa kurang selalu. Under decknya dapat the higher power, ini self consciousness, ya. Fleksibel. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah fleksibel enough? Nggak pakai ego, Bu. Di saat kita masih pakai ego, kita masih belum fleksibel. Okay. Higher power, self consciousness, benar-benar sadar dengan penuh sadaran kalau saya sudah berevolusi, kalau saya sudah berharap gue sudah berevolusi dan gue sudah berkembang melalui prosesnya, yang mana itu tidak semuanya itu align dengan kesadaran penuh gue, higher power. Okay. Yang pastinya akan membuat kita fleksibel, dan dengan begitu kita bisa mengatasi segala rintangan dengan mudah dan mendapatkan kesuksesan. Dari Universe Tarot dapat 2. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Energi saya menciptakan kenyataan, realitas saya. Apapun yang saya fokuskan dan itu akan termanifestasi. I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Intinya sih kita diminta fokus. Saya tidak akan memaafkan tentang, saya tidak akan unapologetic. Gue gak akan merasa bersalah, dan gue akan merasa bersalah tentang apapun yang gue sukai, yang gue punya hasrat dan kepercayaan yang akan gue fokuskan untuk apapun yang akan gue fokusin akan berkembang. Susahnya ngomong. Terus di under the deck-nya kita dapat there is nothing sexier than my authentic truth. Tidak ada yang lebih seksi daripada menjadi diri sendiri. Which is oracle card. Cepet nih. Pertama, komunitas kita sendiri, ya. Itu terbangun dari macam-macam individu, sekelompok individu, ya. Bayangkan kalau setiap individu mengusahakan mencoba mencapai apa yang terbaik buat dirinya sendiri dan lingkungannya secara utuh dan penuh bertanggung jawab, ya. Jadinya keren membawa komunitasnya, ya. Jadikan itu target. Lihat dengan mata ini apa main dart. Itu self consciousness juga sih, ya. Kita diminta untuk sadar sesadar-sadarnya, ya. Apapun yang kita lakukan, kita tujukan, kita arahkan atau enggak, ya, kita bertanggung jawab terhadap komunitas terkecil kita, rumah. Kita bertanggung jawab terhadap RT, RW, sekolah, ya. Kalau kita sadari penuh itu,
kita tahu kontribusi yang macam apa yang kita berikan ke lingkungan kita. Gloves ini tentang nobility ya, nggak mau kotor, sukanya merintah dan bossy, kelihatannya begitu. Dan ini juga tentang loyalitas ya, kepolosan dan ketulusan. Nggak mau mengerjakan segala sesuatunya sendiri. The gloves karena ada yang ingin sembunyikan ya, karena dia nggak mau main kotor kan. Lalu Angela Carter, identity, tunjukkan diri kamu. Seperti yang gue bilang, bayangkan kalau setiap individu ya membangun karakternya dan karisma, karakter dan integritasnya masing-masing, dia akan dengan sendirinya menunjukkan identitasnya siapa, apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan itu semua untuk dirinya sendiri ya, identitas ya, individu, untuk mendapatkan komunitas yang lebih baik juga. Energi secara keseluruhan ya, kita dapat belonging. Nggak jauh beda dengan orphan. Orphan ya lebih oke lah buat gue sih, walaupun ini lebih jauh maknanya jauh lebih berat gitu ya. Enggak juga sih, itu dikemas lebih apik. Ngomong apa sih? Intinya ya ini tentang belonging, identitas kita, komunitas kita ya, dan ini status sosial kita. Gue ngeliatnya sarung tangan ini, gloves ini status sosial, status kita itu. Belonging itu ego ya, belonging itu ego. Jadi itu yang mengikat kita, rasa keterikatan itu kan belonging ya. Kayak anak kecil kalau coba dia ditarik mainannya, kejar bu. Belonging itu menyakitkan. Kalau sudah mulai sakit itu menyakitkan, karena mau dipotong juga sakit, dibiarin juga sakit gitu. Mau diterusin sakit, dipotong juga sakit ya. The dark. Oke, semuanya gitu aja dulu untuk intuisi hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya. Ini secara keseluruhan gue rangkum ya, tunjukkan karakter dan karakter, jati diri, dan juga integritas kita, bangun itu ya, identitas kita ya, di masyarakat sekitar kita, di lingkungan sekitar kita ya, yang selalu menunjukkan sosial status kita berdasarkan kelas ya. Dan itu semua mempengaruhi keterikatan kita akan segala hal dalam kehidupan, termasuk status itu sendiri yang membatasi diri kita sendiri untuk menjadi full diri kita. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Pulang lagi, sampai ketemu besok, dah.